Semestinya sampai hari ini tidak muncul klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan itu muncul dalam pemberitaan sebagai terlapor dan seterusnya begitu. Bahkan di penyidik pun sampai hari ini belum muncul siapa yang terlapor, masih dalam lidik. Makanya inisial pun sampai hari ini kami tidak tahu. Tapi itulah apa yang harus dialami oleh klien kami terima. Namanya sudah begitu rupa, dianggap melakukan kejahatan yang luar biasa, padahal hanya melakukan penelitian, penalahan terhadap sebuah dokumen yang kesimpulannya boleh saja berbeda dengan yang lain. Saya ingin tanggapi ya, 7 ahli tadi kan, tema kita kan itu ya. Kenapa kok sampai 7 ahli? Saya justru melihat, membaca, ini penyidik ragu untuk memastikan bahwa suatu tindakan yang sebenarnya bukan pidana, dia berusaha menggiring menjadi pidana. Padahal kalau penyidik konsisten dengan asas hukum, walaupun ini bagi hakim ya, tapi ini juga bisa berlaku bagi penyidik di tingkat penyelidikan dan penyidikan, karena keputusan kasus ini naik atau tidak, hakim itu penyidik. Maksudnya begini, kalau ragu-ragu sebuah tindakan itu apakah dianggap sebagai penghasutan, ya sudah lepas saja, jangan memaksakan mencari ahli bahasa untuk memasukkan keterangan orang di dalam sebuah podcast atau dalam wawancara media yang sebenarnya itu adalah bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat, apalagi pendapat berdasarkan ilmu, ditarik seolah-olah ini menjadi penghasutan, ditarik-tarik seolah ini kabar bohong, ditarik seolah-olah ini menjadi pencemaran, ditarik seolah-olah ini menjadi fitnah, ditarik seolah-olah ini menjadi suatu tindakan yang dianggap melanggar undang-undang ITE. Jadi kalau saya lihat ini modus operandi mirip seperti kasus Bambang Tri. Nah, contoh ya, pasal dulu, saya yakin nih kalau masih ada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang kabar bohong, pasti itu yang dipakai. Karena ancamannya lebih sedikit 10 tahun. Tapi di laporan, 5 laporan yang dikonsolidasi oleh Polda, itu pakai pasal 28 ayat 3. Substansinya sama, kabar bohong. Tapi di situ ada syarat, yakni menimbulkan kerusuhan. Tapi kerusuhan itu tidak ada, nanti akan dipaksa. Nah, ahli ini yang ngomong nanti. Sama seperti kasus Gus Nur, kasus Bambang Tri. Dulu, kena pasal 15 ayat 1 Undang-Undang 1 Tahun 46 itu kan harus ada unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Kan nggak ada keonaran saat itu. Nah, ahli inilah yang dipakai. Apa coba? Perdebatan di sosial media pro kontra itu dianggap keonaran di kalangan rakyat. Lalu seolah-olah unsur pidana kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat itu terpenuhi. Berdasarkan apa? Pendapat ahli. Akhirnya apa? Kasus ini tidak lagi diadili berdasarkan bukti, diadili berdasarkan fakta, tapi diadili berdasarkan opini. Opini siapa? Opini ahli-ahli ini yang disiapkan. Tapi kan fakta-faktanya sedang dalam pembuktian. Justru faktanya nggak ada, datanya nggak ada. Contoh, kan Ade Arif Sam yang bilang, Kombes, yang menyatakan ditanya oleh media, ini buktinya fotokopi atau asli? Fotokopi, berulang kali fotokopi. Mana ada nilai pembuktian ijazah fotokopi dalam sebuah proses? Harusnya kalau memang fokus mau menegakkan hukum, mencari kebenaran, menegakkan keadilan, bukti itu yang disita, bukan nyari-nyari ahli. Saya contohkan ya, misalkan nanti ahli psikologi massa, ahli psikologi forensik, ahli yang katanya nanti ada ahli bahasa. Bahasa-bahasa yang sifatnya umum itu akan ditarik ke dalam unsur pidana. Nah, disitulah proses kriminalisasi yang terjadi. Sebenarnya ini penyidik ragu, karena polisi ragu, cari pendapat ahli. Ahli itulah yang nanti untuk dikonstruksi melakukan kriminalisasi terhadap klien. Katanya dia polisi ragu kan itu ya. Nah, ini mungkin kalau orang yang nggak tahu, ya sama juga yang lain juga ikut-ikut gitu, ragu-ragu. Makanya saya akan terangkan ini. Saya sebagai penyidik ya. Ini kasus ini ya, sebetulnya simpel kan. Pertama kali dituduh, ada orang menuduh jasa palsu tanpa bukti apa-apa, dan dia tidak pakai praduga tak bersalah. Belum dibuktikan bahwa itu palsu, langsung ngomong itu palsu, dan ditebarkan di semua orang. Ini melanggar praduga tak bersalah. Kalau kita lihat-lihat hak yang, terus karena cara menuduh itu diramaikan di publik, sehingga kan timbul heboh. Ada orang yang tercemar, Pak Jokowi tercemar. Ada orang yang mengatakan bahwa itu ujaran kebencian, ada itu provokasi dan sebagainya. Itu yang muncul di publik-publik mas. Jejak-jejak digital itu menunjukkan adanya ini track-track pidana ini, gitu kan. Saya kira dulu penyidik akan mengembangkan itu, ternyata bukan. Ternyata pelaporan daripada orang-orang yang luar nampak itu tadi. Jadi penyidik sekarang mudah. Karena apa? Dia menyelidiki dua akses itu tadi, dua aspek. Satu aspek apakah membuktikan ijazah ini palsu atau tidak. Yang satunya lagi apakah menuduhnya itu termasuk sebagai ujaran kebencian apa-apa dan sebagainya. Nah, sekarang dalam teori pembuktian ya, kalau tadi ijazah palsu itu mudah sekali karena sudah ada pakemnya. Kalau ijazah itu apa istilahnya yang lawan katanya digital analog gitu. Analog itu ya dari teori pembuktian dari sejak dahulu ya. Itu caranya adalah siapa yang mengeluarkan data-data dokumen yang apa di sana, tambah lagi saksi-saksi yang ini, itu misalnya cukup. Tapi kemarin yang ditambah dengan lapor dan sebagainya itu nggak apa-apa. Untuk pembuktian ijazah seperti Pak bilang pas sudah selesai. Nah sekarang tinggal pembuktian yang itu tadi, yang diduga apakah ada provokasi, apakah ujaran kebencian dan sebagainya itu tadi ya. Nah, itu kalau zaman dulu waktu saya jadi penyidik awal-awal kuhapnya ada itu yang menafsirkan unsur-unsur pidana itu dulu cukup penyidik. Oh ini melanggar bahwa orang ini berniat membunuh, orang ini apa, gampang menafsirkannya. Tetapi kalau undang-undang ini, ujaran kebencian dan sebagainya ini, terjadi penafsiran yang berbeda-beda.
unsur-unsur yang masuk di dalam ini tadi, kelompok sini tadi itu ya, itu penafsirannya itu sangat susah, tidak bisa ditumpukan kepada penyidik. Makanya penyidik manggil saksi-saksi itu, karena hanya saksi ahli itulah yang bisa menentukan apakah ini termasuk dalam pidana apa tidak, memenuhi unsur apa tidak. Nah, publik kan boleh saja tadi mengatakan wah ini enggak bisa dimasukkan ke situ. Itu katanya orang kan, tapi katanya yang sebagian ini yang melaporkan ada. Nah, justru itu maka dipanggillah saksi ahli itu. Tadi ada 7 kan, karena ini aspek yang melaporkan itu tidak pidana itu macam-macam bang. Ada aspek digital, ada aspek mengenai bahasa, ada aspek lagi mengenai grafologi, pokoknya semua pers. Berarti ini bukannya suatu keraguan, tetapi justru untuk memperkuat. Ya seharusnya memenuhi perkembangan zaman. Karena hakim ya nanti nggak percaya sama penyidik, wah ini udah kebencian, hakim nggak akan percaya itu, dia akan pasti panggil ahli. Yang kriteria ahli itu ya, yang diambil itu harus ada kapasitasnya, resmi apa tidak. Disitulah maka sekarang kebetulan saksi ahli. Kenapa ini lama itu tadi? Karena memang supaya nanti tidak sampai terjadi lagi ya. Misalnya penyidik kok prematur menyatakan ini gini gitu kan. Itu kira-kira yang terjadi sekarang ini. Ya.